Wa syara itu tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Ada yang pernah praktek tayamum? Pas pelajaran MTS atau di pondok? Ya. Jadi syarat tayamum itu ada 5. Pertama adanya uzur. Wa syara itu tayamumi utawi pira syarat tayamum iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Rupane 5 wujudul uzri siwijanane uzur bisa farin sebab lunga au maradin atawa lara. Jadi yang uzur tersebut bisa berupa karena kalian sakit atau bepergian. Contoh mungkin karena luka atau sakit menggigil atau sakit yang sama dokter itu divonis ini jangan kena air dulu ya. Atau sakit yang ketika kamu rasakan malah badannya kaku semua. Yang penting sakit ketika kamu memakai air malah menjadi madorot ya. Maka diperbolehkan tayamum. Wa dukhulu waqti sholati lan wis manjing waktu sholat. Wa talabul ma'i lan nyupri banyu. Wa talabul ma'i lan nyupri banyu. Wa ta'adzuru lan nguzur. Wa ta'adzuru istimalihi lan nguzur nggunakaken banyu. Lan nguzur atau berhalangan menggunakan air ya. Wa ta'adzuru lan nguzur istimalihi. Wa ta'adzur istimalihan nguzur gunakan banyu. Atau berhalangan gunakan banyu. Wa iwazulan bute wong ing banyu ba'da tolabi ing dalem sawise nyupre. Wa iwazulan bute wong ing banyu butuhe wong ing banyu ba'da tolabi ing dalem sawise nyupre. Tolong teman-teman yang tidur itu dibangunin. Yang tidak bangun. Watu robo lan nganggo debu atau hiru kang suci. Watu robo lan nganggo debu atau hiru kang suci. Lahu kang iku tetep padi turab gubarun utawi bleduk. Bleduk, tahu bleduk? Debu. Debu yang kecil. Contoh kamu kalau pas naik motor itu kan banyak di belakang ada debu ya. Atau yang nempel-nempel di dinding, di meja itu debu. Namanya apa sih tadi? Gubar. Bleduk. Bleduk. Ba lam dal kaf titik bawah. Fain khalatau mongko lamun nyampuri sapa wong. Maaf. Fain khalatau mongko lamun nyampuri ing turab. Mongko lamun nyampuri ing turab apa jisun gamping au romlun atawa wedi. Ngerti wedi? Pasir. Apa jisun gamping au romlun atawa pasir. Wedi. Wedi ki bahasa Jawa? Wedi, pasir. Jisun apa bu? Gamping. Gamping itu apa? Gamping itu kayak batu yang putih itu loh tuh gamping. Lam yujzi moko orang cukup apa tayamum. Moko orang nyukupi apa tayamum. Mongko orang nyukupi apa tayamum. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya ana papat pira-pira perkara. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya ana papat pira-pira perkara. Rupane papat aniyatu swiji niat pamasul wajilan ngusap rahi wal yadilan ngusap tanoro. Rupane papat aniyatu swiji niat
Wa masul wajilan ngusap wajah. Wal yadainan ngusap tangan loro mangal mirfaqo ini sartane sikut loro. Wa tartibulan urut-urut. Wa tartibulan urut-urut. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunah tayamum iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Rupane telu atas miatu swiji maca bismillah. Rupane telu atas miatu swiji maca bismillah. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen. Lan dinginaken anggota tengen ngalal yusra ing atase anggota kiri. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wal mualatu lan nuli-nuli. Jadi hari ini kita belajar tentang tayamum. Tayamumnya adalah salah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang berhalangan atau punya uzur ya. Tidak bisa wudhu atau tidak bisa mandi. Artinya menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Syaratnya ada 5. Pertama, wujudul uzri bisafarin aw maradin, karena adanya uzur. Baik karena bepergian atau karena sakit. Contoh kamu pas bepergian pakai mobil, ya, pakai kendaraan, susah atau memang tidak ada air, boleh tayamum. Atau karena sakit, ketika kamu contoh badannya menggigil ya, atau sakit yang tidak bisa melakukan wudhu di opnam, kemudian banyak pakai selang ya. Kalau banyak gerak malah selangnya pada copot, keluar darah ya, membahayakan. Atau ketika kamu wudhu malah tambah sakit, atau memang sama dokter itu divonis ini jangan kena air dulu gitu kan, maka boleh tayamum. Yang kedua, wadukhulu waktu sholat, masuk waktu sholat. Contoh hari ini kamu bersucinya dengan tayamum ya, untuk sholat zuhur, maka tayamnya ketika sudah manjing, sudah masuk waktu sholat. Taruhlah kalau sholat zuhur masuknya jam 12 lebih 5 menit, maka ketika kamu tayamumnya untuk sholat zuhur, jangan tayamum jam 11, tapi tayamumnya kalau sudah masuk sholat ya, sudah manjing waktu sholat. Contohnya jam berapa? Jam 12 lebih 10. Kecuali kalau kamu tayamum sebelum zuhur itu untuk sholat sunnah, mungkin mau sholat duha ya, atau sholat yang lain, tapi sholat sunnah itu boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu harus sudah masuk waktu sholat. Dan tayamum satu khusus untuk sholat fardu satu. Tetapi tayamum satu bisa untuk beberapa sholat sunnah. Yang ketiga adalah sudah mencari air. Watola bulmai, artinya kamu sudah ikhtiar, ternyata nggak ada air. Kemudian wata'adzuru istimalihi, berhalangan menggunakan air. Wa'iwazu ba'da tolabi, butuh air setelah mencari. Artinya gini, contoh kamu punya air sedikit, kalau kamu gunakan air tersebut maka hewan saya akan kehausan atau keluargamu akan kehausan, maka kamu boleh menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Atau contoh kamu punya ternak lah ya, punya sapi, airnya sedikit, nek aku wudhu kok hewanku bodoh kehausan, maka bisa diganti dengan tayamum. Kecuali orang yang contoh tidak sholat ya. Jadi kalau di kitab Sabilan itu ada hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan di situ, hewan yang itu kan yang dimuliakan. Hewan yang tidak dimuliakan salah satunya adalah contoh orang yang tidak sholat, itu termasuk kategori hewan yang tidak dimuliakan. Nauzubillahi min dzalik. Wa turabu wa at-tahiru lahu ghubarun.
ya. Menggunakan debu yang suci. Jadi kamu kalau tayamum cari debu yang jauh dari, contoh ya, jauh dari tempat-tempat najis ya. Fa'in kholatau jisun aurangru najusi lam yujzi. Tidak mencampuri atau tidak tercampur debu tersebut dengan gamping atau pasir. Cari debu yang paling lembut lah. Contoh kalau di aku ambil tanah atau pasir, yang diambil itu debunya. Jadi kamu kalau tayamum itu disiapkan di nanpan ya, ambillah atau di kertas, kemudian disunahkan kayak gini dulu. Biar suatu yang kasar itu jatuh, tapi yang diambil yang paling lembut ya. Kemudian fardunya ada berapa? Ini ada 4 ya. Pertama, fardu tayamum adalah niat. Niatnya itu ketika kamu mengambil debu sampai kamu nempel di muka itu masih dalam kondisi niat. Ya. Itu ada katanya di kitab Tadzhib. Jadi niatnya pas naklut turab nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi. Ya. Kemudian mengusap wajah, batasannya sama seperti kita wudu. Centil kuping kanan, lebarnya sampai centil kuping kiri. Panjangnya dari tempatnya rambut atas sampai bertemunya janggut. Itu lebarnya sama seperti ini. Kita wudu. Ya. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku, terus urutan itu fardunya. Sunahnya apa saja? Baca bismillah, mendahulukan anggota kanan ya. Anggota kanan itu yang berpasangan, contoh tangan itu kan 2, berarti kanan dulu. Itu sunnah. Bu kalau kiri dulu ya boleh aja tayamnya sah, cuman tidak dapat pahala sunnah. Kemudian continue atau nuli-nuli. Jadi contoh tayamum kayak gini. Kamu sudah menyiapkan debu dulu, baik di nampan atau di kertas ya. Kamu taruh sini wudu debunya. Baca bismillah ya, itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi. 1. Terus yang sebelah sini. Kalau kira-kira di sini ada kotorannya ya dikili-kilikan. Ya. Kemudian tangan kanan ini sunnah sampai siku ya. Jangan dulu diangkat. Tangannya itu nempel terus sampai rata. Ya, nggak masalah, nggak harus nempel kayak gini, artinya jangan kayak gini terus kayak gini, tapi urutan, jangan diangkat ya, kecuali rata ke salah satu bagian. Ya, paham ya cara tayamum. Jadi kalau tayamum itu, kalau mazhab Syafi'i itu kita menyiapkan debu, bisa ditaruh di kertas atau kita taruh di menampan debunya, aja disiapkan. Ya. Wallahualam bishawab. Ada pertanyaan? Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mualatu lan nuli-nuli. Waladzi utai perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi atayamum ing tayamum iku salah satu asya'a ana 3 pira-pira perkara. Rupane 3 siji perkara abatola kang batalaken apa ma al wudu ing wudu. Waru yatul ma'ilan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu salat. Waridatul lan murtad. Waridatul lan murtad. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni blebet iku yamsahu ngusap sapa sahibul jabair ngalaiha ing atase jabair. Wa yatayammamu lan tayamum sapa sahibul jabair. Wa yusolli lan salat sapa sahibul jabair.
Wala i'adata lan ora wajib baleni iku maujud ngalahi ngatasi sahibul jabair. Wala i'adata lan ora wajib baleni iku maujud ngalahi ngatasi sahibul jabair ingka nalamun ono sapa sahibul jabair ono iku wadongaha nyelehakan jabair. Ono iku wadongaha nyelehakan sapa sahib ing jabair ngalah tuhrin ing atase tingkah suci. Waya tayammamu lan tayam sapa wong likuli fardhatin kadhe saben-saben fardhu siji. Wa yusolli lan salat sapa wong bi tayammumin wahidin kelawan tayamum kang siji. Ma ing perkara syaa kang ngersakaken sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat sunat. Ma ing perkara syaa kang ngersakaken sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum ini ada 3. Pertama, ma'abatolal wudu'a. Sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Contoh, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, pipis, keputihan, ya, head, kentut dan sebagainya. Dan yang kedua, sentuhan kulit laki-laki perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu artinya perempuan yang boleh dinikah. Sentuhannya tanpa ada penghalang. Jadi mahram, ya. Orang yang boleh dinikah itu artinya mahram, ya. Maka ketika kalian sentuhan tanpa ada penghalang itu membatalkan wudu. Mahram itu ada yang tapi yang berlaku adalah mahram yang mu'abbad, yang selamanya. Ada nasab, rodongah, kemudian musaharah itu mertua, ya. Kemudian kalau yang sementara itu tidak berlaku untuk ini hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Tetap kita sama adik ipar kan batal. Kemudian memegang alat kelamin, menyentuh alat kelamin dengan batin telapak tangan, baik depan atau belakang. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya akal, bisa karena tidur atau karena mabuk atau karena sakit, ya. Contoh kamu udah wudu kok pingsan, ya, itu otomatis batalnya wudunya batal. Karena apa? Hilangnya akal. Kemudian waruyatul ma'i fi ghairi waktu sholat.